peribahasa atau pepatah yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu ya, ada peribahasa seperti itu. Mau mengatakan bahwa untuk menggapai sukses, untuk menggapai bahagia, atau katakanlah dalam bahasa iman, untuk mencapai keselamatan, ada jalan terjal, ada proses yang panjang, ada jalan penderitaan, jalan kesengsaraan, ada jalan yang sempit. Bahasa lain dalam kitab suci dikatakan begitu, ada jalan salib. Dan di bagian lain dalam kitab suci dikatakan, barang siapa bertahan sampai pada kesudahan, dia akan selamat. Tadi di pembukaan dikatakan, barangkali ketika mendengar ucapan sabda bahagia dari Yesus ini, ada dua kelompok reaksi orang. Ada orang kelompok pertama mungkin menerima, memahami, mengerti dan menerimanya dengan tenang. Tapi kelompok yang lain mungkin akan mempertanyakan karena barangkali susah dipraktekkan. Tetapi konteks percakapan ini atau sabda bahagia tentang miskin, tentang lapar, tentang menangis di satu sisi, dan kaya, kenyang, tertawa di pihak yang lain, ini bukan dalam artian harafiah fisik. Mungkin perlu dipahami benar seperti ini. Tetapi lebih dari itu adalah sebuah dimensi spiritual. Miskin, lapar, menangis dalam dimensi yang rohani, dimensi yang spiritual. Jadi bukan pertama-tama soal apakah kita mempunyai harta duniawi atau tidak, apakah kita kekurangan atau tidak, apakah kita kelebihan atau tidak. Jadi bukan pertama-tama dalam artian kaya dan miskin duniawi, material. Karena bisa saja seperti ini, ada orang yang punya harta tetapi dia miskin di hadapan Allah. Sementara di pihak lain ada orang, ada kelompok orang yang tidak punya harta tetapi dia kaya dalam arti duniawi. Jadi sekali lagi Yesus di sini supaya kita paham tidak pertama-tama memaksudkan tentang sesuatu yang material fisik, tetapi lebih sesuatu yang rohani. Dan itu dikaitkan dengan bacaan pertama tadi juga, soal mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kemampuan diri sendiri, dan di pihak lain soal mengandalkan kekuatan Tuhan. Tadi saya katakan bisa saja ada orang yang secara duniawi bergelimpangan harta, punya harta yang banyak, kaya, tetapi dia tidak terikat, dia tidak mengandalkan hartanya itu. Maka orang itu adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Dia selalu misalnya sikapnya, kalau Tuhan menghendaki, kalau Tuhan berkenan, maka orang ini, orang yang secara duniawi di hadapan kita punya banyak harta ini, adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena yang dia andalkan di dalam kehidupannya adalah Tuhannya. Sementara bisa saja di pihak yang lain ada orang yang memang susah hidup dalam arti material, miskin, dan karena itu dia malah iri hati, memperkaya dirinya dengan hal-hal yang jelek, iri hati, cemburu, dengki,
bahkan sampai marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan ciptakan kita dengan kondisi yang seperti ini? Dalam arti itu dia tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak hidup apa adanya, dia tidak menyerahkan kondisinya kepada kekuasaan Tuhan. Maka hari ini ketika kita mendengarkan sabda bahagia ini, Yesus mau bilang lagi kepada kita, mari bangun hidup dan kehidupanmu dengan bersandar pada kuat kuasanya. Selalu bersyukur. Tiap pagi bangun bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kamu nafas kehidupan. Selalu ikhlas menerima kondisimu. Kadang-kadang orang tidak mau ikhlas terima kondisinya. Orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah orang yang sadar diri dan ikhlas. Tapi yang ketiga adalah bangunlah hidupmu senantiasa dengan sebuah penyerahan, sebuah kepasrahan total kepada penyelenggaraan ilahinya semata. Kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu sementara menempatkan dirimu miskin di hadapan Allah. Miskin itu memang secara biblis berarti tergantung kepada, bergantung kepada, mengandalkan orang gitu. Karena kita merasa kita tidak mampu, kita tidak punya, kita andalkan Tuhan. Sementara orang yang kaya itu dia tidak perlu mengandalkan Tuhan dalam arti sikap tadi, karena dia merasa semuanya sudah punya kekuasaan, semua orang harus tunduk kepada dia. Dia adalah menjadikan dirinya sebagai Tuhan bagi orang-orang lain. Kalau begitu Tuhan bilang, celakalah orang-orang seperti itu. Bapak Ibu, saudara dan saudaraku yang terkasih, ini yang ingin saya garis bawahi sebagai pesan kitab suci hari ini untuk kita. Kalau orangnya tidak punya apa-apa, terima apa adanya. Jangan bersungut-sungut, jangan bahkan membanding-bandingkan dengan yang lain sana. Kenapa orang sana tidak masuk-masuk gereja? Orang ini rajin sekali masuk gereja, tidur di hadapan Bunda Maria selalu, tapi orang hidup susah. No, orang sana yang tidak pernah masuk gereja, tapi orang bergerak. Itu berarti kamu sudah tidak hidup miskin lagi. Terima dan bertanya, ini juga hal kedua yang penting. Apa maksud Tuhan di balik pengalaman saya saat ini? Apa maksud Tuhan di balik kondisi saya saat ini? Mungkin Tuhan punya maksud tertentu terhadap kondisi saya ini. Dengan pertanyaan itu belajar untuk menerima, ikhlas dan berserah lagi kepada kuat kuasanya. Kalau itu yang terjadi dan kamu tetap bertahan sampai kesudahan, kamu akan mengalami keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian.